Kali ini saya akan menampilkan bagaimana caranya membuat bank soal beserta soalnya langsung di e-learning SMK Negeri 1 Denpasar berbasis modal. Jadi Bapak Ibu guru mempunyai opsi tambahan selain menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti ExamView Test Generator maupun template tabel Word. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Moodle. Caranya adalah Bapak Ibu masuk ke kelas atau course Bapak Ibu. Tekan ikon gear ini. Kemudian cari more. Pada course administration, Bapak Ibu guru scroll ke bawah, ada question bank. Question bank ini adalah bank soal yang dimiliki oleh course kelas tutorial. Tekan kategoris. Pada kategoris, Bapak Ibu akan membuat kategori baru yang nantinya akan menjadi bank soal. Caranya adalah scroll ke bawah pada bagian add kategori. Pilihlah parent kategori selalu top. Jadi tidak merupakan kategori, tidak menjadi sub dari kategori. Dia selalu akan menjadi kategori. Kalau pilih yang di bawahnya nanti jadi subkategori. Oke, berikan nama, misalnya bank soal A. Oke, selalu pilih top untuk parentnya, kemudian name-nya silahkan diberikan nama sesuai nama bank soal, misalnya KDA atau apa. Ini bank soal A. Kemudian saya tekan add kategori. Oke, bank soal sudah jadi bank soal A. Namun ini dalam kurung masih 0, itu artinya belum ada soal di dalamnya. Nah, jika ada kesalahan Bapak Ibu ingin menghapus bank soalnya, karena ini 0, masih kosong ya, kosong, bisa langsung tekan delete. Tapi kalau sudah ada soalnya, itu harus soalnya yang di delete dulu, atau soalnya mau dipindahkan ke kategori lain, baru bisa dihapus kategorinya. Oke, langsung saja kita buat soal. Kita masuk ke bank soalnya, bank soal A. Oke, kita sudah masuk ke bank soal A, maka akan ada tombol create a new question. Inilah yang digunakan untuk membuat soal yang nantinya tersimpan di bank soal A. Create a new question. Saya akan contohkan pilihan ganda multiple choice. Berikan nama soalnya, misalnya soal 01. Question text-nya, misalnya ya 1 tambah 1 itu berapa? Pertanyaannya pada question text. Kemudian yang perlu diperhatikan ini ya, default marknya ini adalah bobot soal. Secara default di set 1. Kemudian ini di bagian answer ada choice 1, choice 2, choice 3, choice 4, choice 5 ya. Jadi kalau mau ditambahkan bisa tekan blank for 3 more choices. Dia akan ditambahkan 3 lagi pilihannya. Oke, kita kembali ke choice 1. 1 tambah 1, soalnya adalah 1 tambah 1. Kunci jawabannya boleh diketikkan pada choice 1, yaitu 2. Grade-nya berikan 100%. Artinya, ketika nanti 2 ini dipilih, maka akan mendapatkan nilai 100% dari bobot yang sudah diset. Jadi, bolehkah di choice 2 ditaruh kunci jawabannya? Bisa. Asalkan grade-nya diberikan 100%. Sama seperti ini. Kemudian di choice 2 misalnya saya buat pengecoh 1. Kalau dia memang pengecoh, grade-nya dibiarkan saja none. Choice 3. Sisi 3, grade-nya none. Choice 4, grade-nya none. Jadi kalau hanya perlu opsi jawabannya hanya sampai D, A, B, C, D, tidak perlu E, maka ini dikosongkan saja. Maka nanti otomatis tidak muncul. Tapi kalau memang perlu sampai E, ketikkan saja. Oke, sudah ada opsi 1 yang sebagai nilainya jawabannya 2 ya, grade-nya 100%. Choice 2, choice 3, choice 4, choice 5.
Nah, selanjutnya tinggal tekan save. Oke, jadi sudah jadi. Soal 1 sudah jadi. Boleh di preview. 1 tambah 1. Ya, jadi tadi kita ketik angka 2 ini di choice 1, tapi sekarang munculnya di choice 2. Memang akan langsung di random. Maaf, di shuffle oleh sistemnya. Jadi kalau kita jawab 2, submit all and finish, maka akan muncul centang di sana. Jawabannya benar. Jadi kalau mau diubah, tinggal diubah lagi di sini aja. Edit question. Gambar bisa langsung di copy paste. Kalau mau insert gambar juga bisa pakai insert or edit image ini. Kemudian kalau mau ditebalkan bisa. Mau diisikan file berupa audio, berupa video juga bisa. Kemudian di sini ada equation editor. Jadi mungkin guru-guru matematika bisa menggunakan ini atau langsung saja di screenshot rumus-rumusnya. Bisa menggunakan snipping tools atau menggunakan light shot, tapi saya lebih prefer ke light shot. Jadi kita tinggal print screen, kemudian crop, langsung bisa di copy dan paste di tempat yang diinginkan. Oke, jadi equationnya di advance ini bisa dicek. Oke, itu untuk soal pilihan ganda. Kemudian bagaimana membuat soal model lainnya? Tinggal create new question. Misalnya true false. Ya, benar salah. Tinggal di add. Question name 02. Question 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Kemudian correct answer-nya apa? Kunci jawabannya apa? True. 1 tambah 1 sama dengan 2 kan true. Oke, sudah. Jadi kalau mau diisikan feedbacknya, misalnya jawaban Anda tepat, atau kalau salah jawaban Anda masih salah, bisa diisikan feedback. Jadi masing-masing opsi itu bisa diisikan feedback, sama dengan multiple choice tadi. Tekan save change. Maka sudah selesai 2 soal. Mau dicek boleh preview. Di 1 tambah 1 sama dengan 2, true. Submit and finish. Oke, jawabannya benar. Kemudian ketika ingin membuat soal lainnya, misalnya soal drag and drop text ya. Jadi kalau drag and drop text, saya sarankan pakai yang gap fill ini daripada yang drag and drop into text, karena lebih simple. Ya, saya contohkan drag and drop text ya. Oke. Bang, soal A sudah ada 2 soal. Sekarang kita buat soal ketiga, namanya soal 03. Question name-nya adalah 1 tambah 1 sama dengan berapa. Di kunci jawaban untuk menggunakan gap fill ini ya. Jadi contoh soal gap fill ini, kunci jawabannya itu ditulis atau diketik di antara kurung siku. Jadi dihapit kurung siku. Mau diisikan pengecoh, distraktor, silahkan. Misalnya 1, 3, dipisahkan oleh koma ya, 1, 3, 4, 5. Jadi distraktor ini adalah pengecoh. Silahkan ketikkan pengecohnya di sini. Jadi kalau ini terlalu sempit, misalnya bisa di stretch ke bawah. Pengecoh cukup dipisahkan oleh koma. Ini ada spasi, tidak masalah. Yang penting ada komanya di depan. Mau seperti ini boleh. Nah, kemudian untuk memastikan ini adalah drag and drop, pada get fill ini ada 3 jenis soal ya. Pada fitur get fill ini ada 3 jenis soal. Cek di more option. Oke. Apakah dia akan berupa drag and drop, atau berupa isian singkat get fill, atau berupa drop down. Nah, kita pilih yang drag and drop. Ini delimit karakternya. Jadi kunci jawabannya ada di antara kurung siku. Oke,
kemudian tekan Shift Change. Oke, soal gap fill-nya sudah jadi berupa drag and drop text. Kita preview. Nah, jadi seperti ini dia soalnya. Saya tambah 1. 5. Kalau ingin ganti jawaban, bisa diklik kemudian hapus di sini, atau tidak usah pakai hapus. Jadi kalau jawabannya, aduh saya salah drag, jawabannya adalah 2 misalnya, ya drag saja lagi. Oke, selesai, tinggal di submit. Kalau hijau artinya sudah benar. Oke, sekian tutorial cara membuat bank soal, kemudian membuat soal langsung di e-learning SMK Negeri 1 Denpasar berbasis Moodle. Semoga bermanfaat.